Hai sahabat pendidik, coba tebak mana yang lebih efektif ya? Apakah kita membaca ulang catatan atau materi kita selama 5 kali, atau kita tutup buku setelah membaca ya, kemudian memaksa diri kita untuk mengingat 1 kali. Nah, kebanyakan dari kita mungkin akan menjawab membaca ulang, tapi ternyata penelitian justru membuktikan bahwa yang benar itu adalah menutup buku. Ya, teknik ini disebutnya active recall. Mari kita bahas. Nah, sekarang kita contohkan secara sederhana ya. Coba hafalkan 3 kata ini dalam 10 detik. Apel, sepeda, meteor. Selesai. Nah, sekarang tutup mata. Coba sebutkan 3 kata tadi. Nah, mudah ya. Apel, sepeda, meteor. Nah, sekarang coba kita bayangkan bahwa materi yang akan kita presentasikan itu 10 halaman. Nah, mana yang lebih efektif? Nah, ketika kita membaca ulang, Anda buka buku, baca lagi, ya. Rasanya lancar, familiar, nyaman. Tapi ini adalah ilusi paham. Jadi otak hanya mengenali, dia bukan mengingat. Nah, kalau kita menggunakan active recall, Anda baca, Anda tutup buku, kemudian menanyakan kepada diri sendiri, tadi poin pertamanya apa, kemudian contohnya apa. Nah, pasti rasanya sulit, rasanya tidak nyaman. Tapi justru disitulah otak bekerja keras untuk membangun jalur memori yang kuat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa active recall itu lebih efektif? Jadi yang pertama ternyata active recall itu memperkuat jalur saraf. Jadi saat kita memaksa otak untuk menarik informasi, jadi bukan hanya sekedar menerima saja, nah kita akan memperkuat koneksi antar saraf. Jadi semakin sulit kita proses menariknya, maka semakin kuat jalur yang terbentuk. Berbeda dengan membaca ulang, jadi itu ibaratnya kita hanya nonton saja. Tetapi kalau active recall, jadi kita langsung terjun gitu. Nah, kemudian yang kedua, itu mendeteksi lubang pemahaman. Jadi saat kita mencoba mengingat buku, nah kita langsung tahu bagian mana yang kita betul paham, mana yang cuma hafal sekilas. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki sebelum ujian, jadi bukan saat ujian. Nah, yang ketiga adalah mengaktifkan proses konsolidasi. Jadi, upaya mengingat itu memicu otak untuk merekonstruksi pengetahuan, mengaitkan dengan memori lain, dan kemudian memperkuat penyimpanan jangka panjang. Nah, yang keempat, penelitian itu membuktikan, jadi studi dari Karpik dan Rudiger tahun 2008, mereka mengatakan siswa yang belajar dengan active recall itu mengingat 50% lebih banyak daripada yang hanya membaca ulang bahkan seminggu kemudian dites dilakukan. Nah, lalu bagaimana cara praktis active recall yang bisa kita lakukan di ruang kelas? Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama adalah metode tanya jawab. Jadi, usai kita membahas satu bab atau membaca satu bab, maka tutup buku, kemudian tanya diri. Nah, atau tanya siswa, nah, apa 3 poin utama dalam bab itu? Nah, jadi yang pertama metode tanya jawab. Yang kedua bisa menggunakan flashcard. Kita membuat flashcard, jadi sisi depan itu pertanyaan, sisi belakang jawaban. Kita lihat pertanyaan, jawab dulu, baru setelah itu kita balikan kartunya. Nah, kemudian bisa juga yang ketiga mengajar orang lain. Jadi kita membaca materi, kita membahas materi. Nah, kemudian kita mencoba jelaskan materi tersebut ke orang lain tanpa melihat catatan. Nah, jika ketika itu kita tersendat, maka di situ adalah titik lemah hafalannya. Kemudian yang keempat bisa menggunakan mind mapping. Nah, kita membuat peta konsep setelah kita membaca buku. Nah, setelah selesai kita buka lagi buku tadi. Nah, kita lengkapi yang salah atau yang kurangnya. Sahabat pendidik, ini kritik pedas untuk kita semua. Jadi kita sering memberikan rasa nyaman palsu ke siswa. Kita bilang, anak-anak atau siswa, nanti silakan baca lagi ya, pelajari lagi di rumah. Nah, tapi kita tidak pernah mengajari mereka bahwa belajar yang efektif itu sebetulnya adalah tidak nyaman. Jadi active recall itu tidak nyaman. Jadi bahwa memaksakan untuk mengingat itu justru lebih penting daripada membaca berulang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya siswa merasa sudah belajar.
karena dia merasa sudah membaca. Padahal otaknya pasif. Nah, jadi jangan sampai metode belajar yang kita wariskan justru adalah yang mengecoh mereka. Jadi kita ubah paradigmanya. Jadi ajari mereka active recall. Beri mereka kuis dadakan, ya, misalnya pulang sekolah kasih kuis, selesai satu bab kasih kuis gitu. Nah, kemudian suruh mereka menjelaskan tanpa catatan, ya. Kemudian ciptakan kesempatan untuk memaksa otak mereka bekerja. Nah, karena pada akhirnya yang bertahan di memori itu bukan yang dibaca berulang, tapi yang berhasil diingat dengan susah payah.